Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita Sabtu 18 Oktober setengah 11 ya. Pagi di saat ini jebol terjadi support di sini ya, valid di awal di sini kita, lalu dia langsung mantul naik ke atas, banting lagi ke bawah, Fibo kita yang kali ini ke bawahnya kena SL ya di sini. Di bawah sini gue kena SL, di atas kena TP, jadi ya sudah lah ya. Tapi yang gue kaget adalah robot kita sangat profit ya. Satu hari 2000 tembus ya. Bisa dilihat di live kita. Gue juga kaget luar biasa. Ternyata bukan cuman kuat nahan. Dan gue sengaja nggak rubah. Jadi SL-nya 6 tetap. Atau 5 lebih tepatnya. Sampai dia tetap dia ada mantul lagi ya. Dia turun 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 mantul turun turun mantul turun 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 mantul turun turun mantul sampai ke paling bawah dari di 4.300 ya sampai 4.200 itu sangat aman ya. Jadi wow gitu ya. Gue juga kaget sama robot sendiri. Oke, tapi lanjut kita ada saat ini scalpingan kita bagaimana? Scalpingan gue malah di sini profit ya. Di sini gue TP sekitar 10-an ya. 13 lebih tepatnya 28 24287 TP di 4310. Hmm. Habis itu turun lagi ke bawah, di pas lagi turun ke bawah kita lepas, di sini gue kena SL5. Jadi ya profit dikit tapi ya udahlah ya. Malahan robot kita lebih cuan daripada scalpingan gue sendiri. Oke, lanjut bagaimana sekarang? Sekarang berarti ini sudah tidak bisa menjadi open buy karena lebih baik kita cari sell ya. Saat ini karena sudah kebanting ya, seperti yang kemarin diwanti-wanti. Ini kalau kenapa ya lagi? Ini kalau jatuh nih jatuhnya akan sangat dalam daripada sebelumnya karena memang kenaikannya terlalu barbar dari 42 ke 38, 4380 ya, 100 berapa berarti 160, 170-an sekali minus. Langsung ngebanting 100 aja di 70-an ditambah lagi 170. Ini terbesar, penurunan terbesar mungkin sepanjang sejarah tapi ini sangat wajar ya. Dari kemarin RSI sudah memberikan sinyal biar ya. Tidak ada pemantulan di sini juga. Pemantulan di 42 mungkin orang-orang udah pada nungguin kali di 42 gitu ya. Kita di 4212 lagi sayangnya. Kena SL jadinya kan. Kalau di bawah dikit, oh tetap deng 87, tetap SL gue kalau misalnya open di 42 dengan strategi cara gue. Oke, sekarang kita lihat di 4287. Apakah mungkin dia naik ke atas? Ya. Range-nya setidaknya dari 12 ke 87 masih cukup besar, masih 70. Ya, biasa kita 30 doang, kali ini 70 range-nya. Tapi memang Fibonacci-nya seperti itu. Lah, untuk resistannya tidak ada, supportnya juga sudah mulai kebentuk di daerah sini memang ya, di 4204 lebih tepatnya. Tapi di sini setidaknya sudah terlihat adanya pembentukan candle baru di area 4200. 4100 belum ada, 418 4167 mungkin untuk dicapai. Lalu mari kita lihat di daily-nya. Ini untuk hariannya ya. Hariannya 4212 sampai 4287 kita sudah holdkan saja. Lalu bagaimana dengan daily-nya? Kok dia oke, agak nge-lag dikit seperti biasa. Oke, di sini ada pembentukannya. Terdalamnya sebenarnya di sini 39 sih. Masih bisa lanjut turun deh kalau mau turun ya. Kalau tidak ada news ya. Kemarin hanya Donald Trump akhirnya beraktivitas kembali. Ya, setiap kali aktivitas Trump pasti membuat gold turun ya, karena pasti aktivitas Trump untuk menguatkan USD. Udah sesimpel itu. Jadi saat ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Jadi segala tindakannya dia akan membuat gold bisa berbahaya atau turun ke bawah ya. 3972 ini masih valid minggu depan untuk dicapai atau lanjut naik ke atas di 4636. Untuk dari daily-nya sendiri, kemarin sudah tertinggi sampai 90-an kemarin ya. Ini 87 doang ya. Kemarin sampai 92 komaan ya. Ini udah kembali ke 77. Jadi paling tidak ke 70 dulu kalau mau candle daily-nya masih ada kemungkinan untuk lanjut turun ke bawah untuk dia mantul lagi. Dari segi 4 jamnya bagaimana? Ya, nge-lag banget. Lagi kenapa internetnya di daerah sini ya? Mantul ya sesuai juga daerah support sama resistennya sudah mulai kebentuk juga.
penurunan 4118 yang paling mungkin dicapai untuk 1-2 hari ke depan. Untuk penurunannya, kan di sini kita sambil menunggu lagi berarti ya, kita menunggu pembentukan candle selanjutnya karena memang ini new ATH memang paling susah untuk ditradingkan di jam-jam yang gede. Oke. Jadi kita buy di 4212, sell di 4287, cukup 1-2 posisi saja untuk saat ini. Sembari kita cari mungkin di 41-an untuk kita buy hold. Karena di sini udah mulai minus 150-an sebenarnya udah cukup kita buy untuk invest, tapi masih bisa turun sampai 300 sih. Ya, dari 4376 menurut gue pribadi masih bisa setidaknya ke daerah sini ya. 4000 berarti bener kan? Masih bisa minus 300 dia dari new ATH. Dan di sini baru kita buy lagi untuk hold investnya. Ya. Buat teman-teman yang ngikutin di Telegram tahu lah ya kalau kita ada hold buy gold. Oke, lanjut saat ini di Forex Factory-nya sendiri, CPI, NZD, oke. Senin tidak ada news yang terlalu signifikan, tinggal follow the trend aja, nanti hasilnya seperti apa, atau lebih ke counter trend saat di jam 11 sampai 12 siang ke malam harinya. Di Selasa ada CAD, CPI, USD-nya tapi nggak ngapa-ngapain juga. Berarti tinggal ngikutin aja follow the trend di hari Selasa malam. Rabu CPI juga tidak ada big news. Kamis juga core retail sales tapi kali ini sudah menjadi orange. Artinya geopolitik jauh lebih besar ya. Existing home sales di sini. Oh ini CAD nih. CAD salah. Biasanya USD ini kali ini CAD yang keluar, lalu di hari Jumatnya baru CPI-nya. Penentuannya di hari Jumat. Berarti tanggal 24 Oktober big news. Ya. Baru kita akan lihat bagaimana core CPI, PPI, CPI ya keluar semua PMI. Enggak deh, bukan PPI, CPI dong. CPI, PMI keluar dan masih lanjut untuk shutdown-nya. Jadi masih tentatif segala aktivitas, berarti masih besar kemungkinan untuk gold kembali naik ke atas. Seperti itu ya. Jadi masih lebih aman untuk cari buy tetap, ya, karena cuannya jauh lebih luas untuk ke atasnya daripada cari sell. Ya. Cari sell tipis-tipis saja. Untuk cari buy boleh kita hold. Berarti kedepannya masih cari buy, ya, karena masih tentatif. Gold hanya koreksi saja, koreksi wajar kelihatannya. Dan koreksi wajarnya menurut gue pribadi bisa sampai 4.300 ya. Untuk dia kembali bisa naik ke atas. Lanjutkan ya 250. Kalau satu hari minus 150 lagi aja gitu kan. 2 hari kan udah capai itu. Hari Selasa udah capai ke 4.000 untuk dia lanjut lagi naik ke atas. Rabu, Kamis, Jumatnya untuk bisa lanjut lagi ke new ATH kembali gitu. Terus setidaknya seminggu ke depan karena banyak sideways, menurut gue pribadi mungkin akan ada berada di area 4.200-an. Sembari menunggu sampai Jumat ya. Seharusnya areanya area-area sini-sini aja nih. Karena ini akan membentuk nih. Kayaknya dari 41 sampai 4250. Ya, di sini supportnya kita tandain dulu sampai kita tandain putih ya. Kita tandain kalau putih buat support resist kita tandain biru. Oke, sampai ke daerah 4 sini kemungkinan. Ya, hanya akan bermain di area 4100 sampai 4250. Kita akan pantau apakah benar. Minggu depan hanya akan bermain di area-area sini sambil menunggu Jumat nanti 24 Oktober hasilnya kemana baru dia akan antara new ATH atau turun ke bawah lebih dalam lagi. Oke, so segitu saja analisa harian kita dan mingguan kita kali ini. Salam cuan.